Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, jumpa lagi anak-anakku sekalian yang terkasih dan yang berbahagia di dalam Dharma, dalam bimbingan meditasi dan Dharma Desana. Nah, tentu saja kalian sudah mengikuti puja bakti, ya, puja bakti minggu pagi, puja bakti untuk murid-murid SD di Wihara Buddha Warman Padang, namun secara online, ya, karena kita belum boleh berkumpul tatap muka di puja bakti. Nah, hari ini sebelum kita mulai Dharma Desana, marilah kita bersama-sama berlatih meditasi. Nah, Romo akan bimbing kalian duduk dengan tenang dan mengikuti dengan sungguh-sungguh, ya, apa yang Romo bimbing. Nah, untuk itu sekali lagi Romo mengharapkan kerjasama, bantuan, bimbingan, kepedulian dan perhatian dari orang tua murid, ya. Mudah-mudahan himbauan Romo ini bisa diperhatikan, karena semuanya ini adalah untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan kalian semua, supaya menjadi anak-anak yang tidak hanya pintar, cerdas, terampil, kreatif, tetapi juga baik, berbudi pekerti luhur, tahu sopan santun, tahu tata krama, bermoral, berdisiplin, hormat kepada orang tua, pada guru, dan lain sebagainya. Mari kita mulai bermeditasi. Ya, seperti biasa, Romo tidak usah tunjukkan lagi, pasti kalian semua sudah bisa, karena Romo yakin semua murid-murid sekolah minggu adalah murid-murid yang baik, ya, yang cerdas, pintar, ya. Mari kita mulai meditasi Metta Bhavana. Terpujilah Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa, sumber kehidupan alam semesta, yang Maha Pengasih, serta Maha Penyayang. Terpujilah Guru junjungan kami, Buddha Gautama Sakyamuni, Guru teragung junjungan umat manusia dan para dewa, yang telah mencapai pencerahan yang sempurna dan telah membabarkan Dharma ajarannya yang agung dan mulia untuk keselamatan dan kebahagiaan semua makhluk di alam semesta. Segala puja dan puji kami panjatkan kepada para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa, para makhluk suci yang penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang, yang mempunyai tekad dan prasetya luhur untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan dan membimbingnya menuju kebahagiaan. Segala puja dan puji kami panjatkan kepada Kuan Im Pusa, Bodhisattva Avalokitesvara yang penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Marilah sama-sama kita membayangkan di depan kita ada sosok Ibu Dunia Kuan Im Pusa yang penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Beliau penuh cinta kasih dan beliau tersenyum kepada kita. Dan kita pun tersenyum kepada Kuan Im. Karena Kuan Im senantiasa mencintai, mengasihi,
dan melindungi kita semua. Kalau kita senantiasa sujud dan bakti kepada para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa, Kuan Im Pusa akan senantiasa melindungi, menolong dan menyelamatkan kita yang punya keyakinan, yang punya bakti dan sujud kepada Kuan Im Pusa. Mereka yang rajin ke wihara, yang rajin membaca parita, melafalkan mantra, dan mengucapkan pujian bagi Kuan Im Pusa, maka Kuan Im Pusa akan senantiasa menjaga, menolong, membimbing, menyelamatkan kita di dalam kehidupan ini. Marilah kita bersama-sama di dalam hati kita memuja dan memuji kepada Ibu Dunia, Ibu bagi semua makhluk di alam semesta, dengan mengucapkan Namo Kuan Im Pusa. Kemudian dalam hati juga kita melafalkan Aum Mani Padme Hum. Semoga dengan kesejutan dan bakti serta keyakinan kita yang teguh kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha, dan juga kepada Kuan Im Pusa, Ibu Dunia yang penuh welas asih, cinta kasih, dan kasih sayang, senantiasa mendengarkan doa-doa kita dan siap mengulurkan tangan untuk menolong, menyelamatkan kita dari segala bencana, dari segala penyakit, dari segala mara bahaya. Semoga kita semua dapat hidup tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Sabe sata awirahuntu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup tenang, tentram, damai, sejahtera, harmonis, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, anak-anak, selanjutnya Romo akan menyampaikan khotbah Dharma atau ceramah Dharma atau yang kita sebut sebagai Dharma Desana. Dengarkan baik-baik. Kali ini ceritanya mengenai perwujudan Kuan Im juga. Jadi ada 33 ya, 33 perwujudan Kuan Im. Ya, Kuan Im ini bisa berwujud sebagai apa saja untuk menolong makhluk-makhluk yang menderita, orang-orang yang menderita. Ya, misalnya Kuan Im bisa muncul sebagai wujud seorang raja, seorang permaisuri, seorang menteri, seorang guru, seorang dokter, seorang dewa, dan lain sebagainya untuk menolong kita. Nah, tentu saja yang ditolong Kuan Im ini adalah orang-orang yang selalu berperilaku baik, yang menghindari kejahatan, perbanyak berbuat baik, kemudian mensucikan hati dan pikirannya. Nah, itu pasti akan ditolong oleh Kuan Im. Ketika dia mengalami penderitaan sakit, dia berdoa, Kuan Im, saya sakit, tolong saya sembuhkan, pasti disembuhkan Kuan Im. Ketika dia dalam bahaya, misalnya ada penjahat, ya penjahat, karena kan hati-hati ya kalau kalian naik sepeda, hati-hati. Nah, di Jakarta sudah banyak begal sepeda. Apa itu? Orang naik sepeda, ya langsung dipukul, ya kemudian sepedanya diambil, handphonenya diambil. Jadi makanya anak-anak
Jangan main handphone sampai jalan. Kan ada kejadian anak kecil jalan pegang handphone, dirampas, tidak mau kasih, ditarik sehingga anaknya jatuh luka-luka. Nah, jadi hati-hati ya. Hari ini tema ceramahnya kalau dalam bahasa Mandarin disebut Yen Kuang Kuan Sein Pusa. Nah, Yen Kuang itu artinya Kuan Sein Pusa yang bersinar cemerlang. Nah, bagaimana kisahnya? Dengarkan baik-baik. Ya, nanti kalian saksikan dulu tayangan videonya, nonton betul-betul, dengarkan bahasa Mandarinnya, baca teksnya. Nah, kalau perlu tidak bisa ulang lagi. Ya, kalau teksnya cepat kan diulang lagi, dilihat lagi ya, ceritanya. Nah, nanti terakhir setelah selesai nonton, Romo akan beri penjelasannya, ulasannya. Ya, mari kita tonton bersama dulu. 观世音菩萨一路西行，体察人间疾苦，救度众生。有天来到闽南，见有户人家屋顶佛光笼罩，便前去查看。发现一位妇人满面愁容，手中拿着一个药罐在捣药渣。观世音菩萨便化成一位中年女子，上前搭话：“大嫂，我是过路之人，向大嫂商量，可否借住一晚？”“好，您进来吧。”屋内很简陋，佛台上供奉着观音菩萨像。妇人让观音菩萨在屋内坐下：“请喝杯水吧。”“谢谢啊，大嫂。”观音菩萨看见屋内有一幼儿，双眼被药布蒙住，便询问妇人缘由。“大嫂，这孩子的眼睛怎么了？”“唉，造孽呀！我们这里的村民世代都以打猎为生，生活一直平安无事。近来山中突然出现了一只凶恶的怪兽，经常趁大人进山打猎时跑进村里伤害小孩。这怪兽专吃孩子的眼睛，以获得精气，修成妖魔。”“原来是这样啊！”观音菩萨看到妇人虔诚供佛，便决定救度村民们。第二天，观音菩萨化身为幼儿，在村口的城隍庙中。当怪兽来到城隍庙时，见是一胖大的男娃，张牙舞爪，正准备下口。一道金光闪过，观音菩萨现出真身：“孽畜，休得无礼！”只见观音菩萨合掌而坐，姿态祥和，身后烈焰圆光层次分明，大放光明普照四方。怪兽于烈焰圆光的摄受之下，不住地在地上打滚狂叫，最终臣服于菩萨座下。村民们这才恍然大悟，只是观音菩萨示现，纷纷倒身下拜。感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩大慈大悲救苦救难观世音菩萨，感恩菩萨救度我们，让我们可以子孙安康。因为你们打猎伤害生灵，才会引来怪兽，受到祸害子孙的果报。从今往后，你们要多行善事，不要再造杀业，虔诚信佛，利益子孙。感恩菩萨的慈悲，我们以后一定多多行善积德，不再捕猎杀生。怪物已经被我降服，你们以后可以安居乐业了。因感菩萨大恩，村民们在村里建造了一座圆光观音寺庙，塑起圆光观音的宝像，虔诚供养，不再打猎杀生，并到处劝阻其他人不要杀生。
以免祸害子孙。从此，元光观音救苦救难的故事在民间世代流传。这次观世音菩萨的显化就是元光观音。Nah, setelah kalian tonton, Romo yakin kalian sudah nonton dengan baik, ya sudah kira-kira bisa mengerti. Sekarang Romo ingin memperjelas saja. Ya, jadi Yen Kuang Kuan Im Pusa, Kuan Im Pusa yang bersinar cemerlang. Nah, sebagaimana biasa, Kuan Im ini selalu mengembara ke seluruh penjuru dunia untuk melihat orang-orang yang menderita, yang perlu ditolong. Nah, pada suatu ketika, Kuan Im sedang melayang di udara, di angkasa, menuju ke arah barat. Nah, di Tiongkok itu di arah barat ada sebuah kota namanya kota Min'an, ya, kota Min'an, ya. Nah, pada waktu sebenarnya Kuan Im sudah dengar suara penderitaan manusia di situ. Nah, Kuan Im ke sana, ya. Tiba-tiba dari atas ya lihat ada seorang wanita, wajahnya sedih sambil membawa teko kendi yang untuk masak obat. Nah, dia ke halamannya, terus ampas obatnya dibuang. Nah, Kuan Im muncul, tetapi berubah wujud. Nah, ini kesaktiannya, berubah wujud menjadi seorang wanita. Terus dia bilang, Bu, bolehkah saya numpang menginap di rumah Anda semalam? Ya, wanita ini baik, ya, wanita baik hati. Ya, boleh, walaupun wajahnya sedih. Nah, mengapa sedih nanti kita lihat. Nah, sampai di dalam rumah ternyata dia anaknya lagi sakit. Ya, sakit apa? Matanya ditutup pakai daun-daun obat, kemudian dibalut pakai perban. Nah, di rumahnya ini ternyata ada altar pemujaan Buddha dan Kuan Im Pusa. Ya, nah, tentu saja ini akan ditolong karena dia punya keyakinan pada Kuan Im. Nah, ketika sampai di sana, Kuan Im pura-pura tanya, kenapa matanya? Oh, itu karma penduduk di sini. Ya, penduduk di sini dulu penghidupannya itu dengan berburu di hutan, berburu babi, berburu rusa, ya, berburu macam-macam, ya. Sehingga akhirnya karena banyak berburu kan banyak membunuh. Nah, mengundang seekor monster turun dari gunung. Monster ini sedang bertapa. Ya, dia mau menjadi siluman. Nah, itu biasa kalau di makhluk-makhluk itu begitu, makhluk-makhluk jahat itu. Tetapi untuk bisa jadi siluman, dia mesti makan mata anak-anak kecil. Matanya dimakan, dia tidak makan tubuhnya, cuma matanya. Jadi anak ini ceritanya matanya sudah dimakan monster, jadi ya buta. Ya, oh begitu ya, kata Kuan Im, pura-pura. Nah, keesokan harinya, ketika orang-orang pergi berburu lagi, ya, monster ini mulai muncul. Ya, nah Kuan Im ini berubah wujud lagi. Tadi dari seorang wanita, sekarang berubah wujud menjadi seorang bocah kecil. Ya, bocah kecil sedang main-main di depan wihara. Wah, monster lihat ini, wah ini enak ini. Ya, anak kecil mata pasti enak, langsung dikejar. Ya, disemburkan api. Tetapi ternyata ini kan Kuan Im bukan lawan, bukan bisa dia lawan. Anak bocah kecil langsung meloncat di langit, justru menyerang si monster tadi. Kemudian anak kecil ini berubah menjadi sesosok, ya, ibu dunia, Kuan Im Pusa, Bodhisattva Avalokitesvara. Wah, monsternya langsung takluk, berguling-guling. Dan orang kampung baru tahu bahwa ternyata anak kecil tadi yang mau dimangsa, yang mau dimakan matanya oleh monster itu adalah perwujudan Kuan Im, penjelmaan Kuan Im. Mereka langsung berlutut, bersujud, bilang Namo Tazi Tape Cuku Junan Kuang Talingkan Kuan Im Pusa. Apa artinya? Terpujilah, oh Ibu Dunia Kuan Im Pusa, yang maha mendengar, maha melihat penderitaan umat manusia, dan selalu siap menolong, mengulurkan tangan, menolong membebaskan mereka dari penderitaan.
Nah, yang punya cahaya yang cemerlang. Nah, kemudian akhirnya Kuan Im muncul memberi nasihat kepada penduduk-penduduk supaya mereka tidak membunuh lagi. Jangan mata pencariannya berburu. Lebih baik bercocok tanam, tanam buah-buahan, tanam padi, gandum, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu lebih baik daripada berburu. Nah, akhirnya penduduk kampungnya sadar, mereka tidak mau membunuh lagi. Ya, mereka ganti mata pencariannya menjadi petani. Dan kemudian mereka kumpul duit, bangun sebuah wihara di mana diletakkan arca Kuan Im yang dikatakan sebagai Yen Kuang, Kuan Im Pusa, ya Yen Kuang, Kuan Im Pusa yang kuang bercahaya cemerlang. Nah, itu sejak itu penduduk kampung ini menjadi aman karena mereka selalu sujud berdoa kepada Kuan Im Pusa. Ya, demikian saja anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga kalian juga sujud bakti pada Kuan Im, sehingga ketika nanti ada pertolongan yang kita butuhkan, Kuan Im pasti nolong. Apakah sakit, bencana, ya sekarang kan lagi di mana-mana banyak bencana, selain penyakit. Ya, negara-negara di Asia banyak yang terserang badai. Badai, wah kencang sekali sampai roboh-roboh rumah. Kemudian gempa. Ya, di Indonesia sudah mulai ada gempa kecil-kecil. Ya, tapi di Turki, wah gempa besar. Turki sama pulau apa ya, mau lupa. Itu banyak orang yang meninggal, banyak bangunan-bangunan tinggi yang ambruk. Nah, ketika nanti kita berdoa pada Kuan Im, semoga Kuan Im mendengarkan doa kita dan mau menolong kita, menyelamatkan kita dari penyakit, dari bencana, dari mara bahaya. Nah, demikian saja anak-anak sekalian. Akhir kata, marilah kita mengucapkan salam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita dengarkan bell of mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out sampai bunyi belnya hilang dari pendengaran kita. Mari kita mulai.